Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Dianisa Ikarumi. Saya adalah dosen di Departemen Obstetri dan Ginekologi. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan topik mengenai prosedur pemeriksaan medis dan pengumpulan bukti medis kekerasan pada perempuan. Jadi untuk penata laksanaan kekerasan ini akan terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek medis, aspek mediko-legal, dan aspek psikososial. Untuk aspek medis, ini nanti akan berisi pemeriksaan fisik dan utamanya dilakukan setelah pasien atau korban tenang. Karena pada kondisi kekerasan dalam terhadap perempuan dan juga anak-anak itu biasanya korban akan merasa terpukul atau depresi. Kemudian dalam melakukan penanganan ini biasanya korban atau pasien mengalami perasaan yang tidak berdaya sehingga dapat dilakukan pendampingan oleh keluarga atau pendamping yang membawa korban ke tempat Anda. Selain itu, selain dokter, Anda sebagai dokter juga perlu didampingi oleh perawat atau bidan, dan ini nanti akan dapat membantu baik dalam melakukan pencatatan barang bukti medis dan juga memberikan dukungan mental kepada korban. Selanjutnya pemeriksaan dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kondisi. Ini tadi kita lihat dulu apakah korban ini sudah cukup bisa diajak berbicara ya, berkomunikasi, atau dia memerlukan penanganan khusus terlebih dahulu, baik secara fisik maupun psikis. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus melakukan informed consent. Pastikan pasien atau korban dan pendampingnya mengerti mengenai proses, maksud, tujuan, dan risiko dari pemeriksaan. Nah, jadi anamnesis ini adalah bagian dari pemeriksaan medis. Tadi kita juga tahu bahwa ada aspek mediko-legal dan juga psikososial. Mediko-legal di sini nanti akan sangat berhubungan dengan barang-barang bukti, baik secara verbal maupun pemeriksaan fisik, atau alat-alat yang digunakan, misalnya baju dan yang lain sebagainya. Di dalam hal ini juga, mediko-legal ini nanti akan berhubungan dengan adanya permintaan visum et repertum dari pihak yang berwajib. Apabila korban ini datang tidak dengan surat perintah untuk melakukan visum et repertum, maka kita sebagai dokter berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara lengkap dan menuliskannya di rekam medis. Ini kita sebut dengan surat keterangan medis. Nah, apabila nanti di lain hari ada laporan kepada pihak yang berwajib, yaitu polisi, dan dari sana meminta untuk dilakukan visum et repertum terhadap korban, maka kita akan melakukan pemeriksaan pada saat itu dan dilakukan pemeriksaan dan pelaporan berupa visum et repertum, dan juga bisa mengacu pada pemeriksaan surat keterangan medis yang sebelumnya apabila memang diperlukan. Nah, anamnesis ini secara umum, secara komprehensif ya, kita sudah selalu melakukan anamnesis secara komprehensif dan juga empati, dilakukan dengan cermat ya, baik dari pengantar maupun pasien. Jadi bisa dilakukan secara langsung atau auto anamnesis, bisa juga dari pengantarnya yang kita anamnesis, yaitu heteroanamnesis. Kita pastikan bahwa anamnesis ini dilakukan saat korban sudah tenang, kemudian ruangnya cukup privat ya, privasi, dan juga kita didampingi dengan bidan atau perawat. Nah, untuk mencatat. Kemudian selain anamnesis secara verbal, kita juga harus melihat nonverbal, sikap dan perilaku dari korban dan juga pengantar. Kadang-kadang pendamping atau pengantar korban atau pasien ini ada juga yang sebenarnya adalah pelaku, sehingga kita juga harus cukup jeli untuk melihat sikap dan perilaku dari pendamping. Nah, kadang-kadang kita bisa lihat apakah pengantar atau pendamping ini lebih dominan dibandingkan pasien atau korbannya sendiri ya.
Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Biasanya kalau di Rumah Sakit Sarjito ini kita punya unit penanganan kekerasan terpadu atau UPKT yang namanya UPKT Sekar Arum, dan ini sudah memiliki rekam medis yang komprehensif ya. Ada inform konsennya juga. Rekam medis ini nanti harus dilengkapi. Jadi mulai dari anamnesis yang runtut, termasuk kronologi kejadian, tanggal, waktu, tempat, ya. Kemudian identitas baik korban maupun pengantarnya. Dan terutama untuk perempuan, ini kita harus tanyakan juga mengenai hari pertama, hari terakhirnya. Karena ini juga berhubungan dengan nanti apabila terjadi suatu kehamilan yang tidak diinginkan akibat kekerasan atau perkosaan. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus tanyakan apakah status hubungan antara pasien atau korban ini dengan pelaku, ya, pelakunya. Jadi ini kita juga harus tanyakan agar nanti bisa kita lakukan tindak lanjut apabila memang diperlukan oleh pihak berwajib. Nah, ini waktu dan lokasi ini sebisa mungkin dideskripsikan karena kadang-kadang ada juga korban yang tidak begitu ingat lagi mengenai waktu dan lokasi. Tidak semua korban segera setelah kejadian itu mereka akan segera datang. Jadi kadang-kadang bisa beberapa hari sampai beberapa minggu, ya. Tetapi bisa tetap kita tanyakan kapan, di mana, bentuk kegiatan kejadiannya bagaimana, kemudian kekerasan yang terjadi apakah pada bagian tubuh tertentu, kemudian apakah ada penetrasi ya pada alat kelaminnya, dan kemudian apakah ada yang dilakukan setelah kejadian itu terjadi, misalnya mencuci bagian tubuhnya atau mandi. Nah, ini juga nanti akan berhubungan dengan saat kita melakukan pengambilan barang bukti, karena sebagian barang bukti berupa cairan semen atau cairan saliva atau darah itu akan hilang dengan kegiatan membersihkan tubuh. Baik, kita lanjutkan untuk prinsip pemeriksaan umum. Ini pemeriksaan yang kita akan lakukan pada korban kekerasan, terutama korban kekerasan seksual. Ini berbeda dengan pemeriksaan fisik umum yang biasa kita lakukan. Biasanya kita akan melakukan pemeriksaan head to toe, dari kepala sampai ke kaki. Tetapi kita perhatikan dari gambar ini, kita akan memulainya dari bagian tangan, bagian dalam ya, tangan bagian dalam, kemudian lengan bawah, lengan atas, baru kemudian leher dan kepala, kemudian ke ekstremitas atas kontralateral, bagian-bagian dada dan perut, ekstremitas bawah dan kontralateralnya, baru kemudian terakhir adalah bagian belakang tubuh, bagian punggung, pinggang, dan pantat. Mengapa ini dilakukan tidak dari kepala dulu? Karena kebanyakan tadi korban sangat depresi atau sangat tidak nyaman kalau kita lakukan langsung kontak mata, ya, jadi kita harus lakukan pendekatan dari bagian ekstremitas terlebih dahulu. Jadi langkah-langkah pemeriksaan fisik umumnya ini sebagai summary dari gambar yang tadi ya. Kondisi umum tentu saja tanda vital juga kita periksa. Kemudian bagian lengan, baru kemudian wajah, telinga, dan bibir. Jadi bagian bibir, bagian dalam juga kita periksa. Kepala secara keseluruhan ya, leher, bagian payudara dan perut, kemudian paha dan kaki, kemudian baru bagian belakang ya, pinggang dan pantatnya. Dalam melakukan pemeriksaan fisik ini, kita juga bisa melakukan pengambilan bukti-bukti yang bisa bermanfaat untuk forensik atau pengambilan barang bukti untuk di pengadilan apabila memang kasus ini nanti berlanjut ke pengadilan. Yang pertama kita perhatikan adalah apakah ada luka pada bagian-bagian tubuh tersebut, dan tentukanlah apakah luka ini lama atau baru. Ya, ini nanti juga akan kita sesuaikan dengan anamnesis yang kita lakukan, apakah memang sesuai dengan kronologinya.
Kemudian luka ini bisa lebih spesifik lagi, itu merupakan tanda perlawanan atau kekerasan seperti adanya bekas gigitan, bekas cakaran ya, ekimosis, hematoma, dan juga perhatikan apakah ini sesuai dengan anamnesisnya. Tanda-tanda lecet dan perdarahan juga biasanya terjadi pada bagian-bagian tubuh yang mungkin dilakukan persetubuhan oral secara paksa. Jadi makanya kita lakukan pemeriksaan pada bagian kepala itu, di bagian bibir kita lihat bagian dalam, bagian palatumnya apakah ada luka yang lama atau yang baru. Nanti kita juga akan melihat beberapa contoh gambar untuk mengetahui jenis-jenis luka. Nah, untuk deskripsi luka selain daerah anogenital ya, kita lihat adakah memar atau lebam di daerah-daerah tertentu ya, terutama yang biasanya terjadi pada kekerasan ini ada di daerah paha dalam, kepala, wajah, dan bibir. Kemudian laserasi atau luka yang memang terpotong gitu ya pada kepala dan lengan bawah, tanda-tanda jeratan di pergelangan tangan ya atau pergelangan kaki dan juga leher, itu tanda-tanda kekerasan. Kemudian bagaimana pola bentuk lukanya ya, apakah ada tadi bekas jari, cakaran, ini akan berbeda sekali. Jadi seorang dokter mendeskripsikan secara detail luka-luka ini sehingga nanti untuk rekonstruksi kejadian ya, misalnya memang dilakukan proses hukum, rekonstruksi itu akan lebih mudah bagi pihak yang berwajib. Nah, ini contohnya kita perhatikan ada beberapa luka yang tepinya sangat rata ya, kemudian bersih, ada beberapa, dan ini di lengan bagian luar ada memar, kemudian ada perdarahan sedikit tapi tidak terlalu dalam lukanya. Nah, ini kemungkinan karena mempertahankan diri, dan ini khas sekali luka karena benda tajam ya, laserasi yang karena benda tajam. Kita bandingkan dengan luka yang seperti ini luka yang tidak beraturan, tepinya juga tidak beraturan, cenderung kotor, tetapi juga tidak dalam ya. Kalau yang tadi lebih dalam ya karena ada kelihatannya goresan benda tajam. Kalau ini lebih kepada laserasi, vulnus yang ekskoriasi ya, jadi karena diseret atau berada pada permukaan yang kasar, entah itu di tanah atau ada bebatuan ya, berbeda. Kemudian pada bibir, nah ini juga kadang-kadang sering terlewat, kita harus melakukan pemeriksaan dari bagian dalam. Ini termasuk hematom atau lebam pada bagian bibir dalam. Kadang-kadang ini bisa karena terbentur benda tumpul, entah itu menggunakan tangan ya ditinju atau dengan menggunakan alat tertentu yang tumpul, sehingga tidak luka keluar tetapi hematom. Ini juga ada indikasi bahwa terjadi suatu jeratan ya dengan menggunakan tangan pada lengan bagian dalam. Kita lihat ini membentuk jari pelaku ya. Jadi ini juga bisa menggambarkan kejadian yang berlaku pada saat itu. Nah, selanjutnya kita perhatikan dua gambar ini. Ini kalau kita lakukan pemeriksaan pada palatum, ada pemaksaan atau pada anamnesis kita temukan bahwa korban merasa dilakukan persetubuhan secara oral. Yang sebelah kanan ini kita lihat eritem ya, lebih merah dan kemungkinan ini lukanya lebih baru. Sementara yang di sebelahnya ini lukanya sudah membaik ya, sudah lebih sudah menyembuh dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, ini juga nanti bisa kita lakukan swab kalau memang diperlukan. Pada luka yang baru ini mungkin bisa ditemukan cairan semen ya, pada cairan semen pelaku. Nah, jadi untuk pemeriksaan forensik ini pada prinsipnya kita akan melakukan pemeriksaan DNA untuk menemukan pelaku yang sesungguhnya. Ya, jadi swab ini bisa kita lakukan pada mukosa bukal ya seperti tadi contoh gambarnya, atau nanti pada swab vagina kita bisa lakukan pengambilan cairan juga.
Nah, selain dari bukal maupun vaginal, kita juga bisa lakukan pengambilan sampel pada tubuh korban apabila ditemukan adanya kerak ya, yang kemungkinan karena cairan tubuh pelaku atau apakah saliva atau apakah semen ya. Kita bisa lakukan dikerok ya dengan skalpel, kemudian kita masukkan ke dalam amplop dan dibubuhkan identitas. Jadi nanti ada beberapa cara mengambil spesimen untuk forensik ini yang akan dapat diakses pada video pemeriksaan. Kemudian bercak basah ya, kalau misalnya dia berupa kerak kita kerok dulu, tetapi kalau bercak basah kita lakukan pengambilan sampel itu dengan kapas lidi ya. Kemudian dikeringkan dan dimasukkan ke dalam amplop juga dan diberikan identitas. Nah, itu tadi adalah pemeriksaan yang bukan anogenital, jadi pemeriksaan fisiknya. Nah, sekarang kita akan beralih ke pemeriksaan anogenital. Ini terdiri dari inspeksi, ya kita melihat dulu dengan mentraksikan labia, kemudian kita mengambil swab apabila memang dari anamnesis diketahui adanya penetrasi, kemudian kita mau mengambil sampel. Swab ini juga tidak hanya untuk mengambil sampel dari semen pelaku misalnya atau cairan tubuh pelaku, tetapi bisa juga untuk mendeteksi adanya infeksi menular seksual yang mungkin saja bisa ditularkan pada saat terjadinya perkosaan tersebut. Pemeriksaan dengan spekulum ini kita lakukan. Pemeriksaan spekulum tidak terbatas hanya pada wanita yang sudah menikah ya atau sudah melakukan hubungan seksual secara aktif. Apabila ini seorang nona tetapi memang dari anamnesis kita mencurigai adanya penetrasi ya, perkosaan, dan kita harus melakukan pemeriksaan spekulum untuk mengambil sampel maupun pemeriksaan untuk mengetahui adanya infeksi atau perdarahan, maka pemeriksaan dengan spekulum itu boleh dilakukan dengan tentu saja persetujuan ya, informed consent. Kemudian pemeriksaan daerah anal ini juga penting karena kadang-kadang ada perilaku perkosaan anal, sehingga kita juga harus melakukan pemeriksaan dan juga terapi apabila diperlukan. Nah, ini adalah gambar dari anatomi ya, genitalia eksterna dari perempuan. Kita harus lihat lagi, diingat-ingat lagi. Nanti akan ada pemeriksaan secara umum mengenai labia, ya, apakah ada memar di sini, kemudian perianalnya, ya, di pubisnya, di mons pubisnya, apakah ada luka di pangkal paha, apakah lukanya ini karena benda tajam, ya, atau hanya memar saja. Dan yang penting lagi adalah kita harus mengidentifikasi himen, ya, selaput darah, karena himen ini juga cukup bisa membantu kita untuk mengetahui apakah terjadi penetrasi atau tidak ya. Nah, kita lihat ada di gambar ini ada luka memar ya di sekitar dari himen. Kalau kita lakukan traksi, kita buka labia majoranya, maka kita akan menemukan adanya hematom. Nah, ini kita tidak, kadang-kadang dokter ingin mengetahui ya, misalnya ingin mengait-ngaitkan ya kronologinya bagaimana. Kadang-kadang tidak bisa ketemu juga karena kita melihat dan kemudian melaporkan apa yang kita lihat ya. Nanti untuk mengetahui kronologi secara pasti, rekonstruksi kejadian itu nanti akan dilakukan oleh polisi biasanya atau penyidik ya. Nah, kita lihat juga ada tipe luka itu yang pada fossa navicularis atau forceps ini. Kita lihat ada laserasi yang tidak normal ya di sini. Ya, ini juga kemungkinan ada pemaksaan atau perkosaan di daerah labia minora ini ya, di daerah forceps disertai dengan lebam. Sementara kita lihat di sini himennya cukup intak ya. Nanti kita akan lihat ada beberapa jenis himen. Kemudian kita juga lihat ini misalnya di bagian labianya tidak ada masalah, normal, tetapi di perianalnya terdapat memar. Ya, ini kemungkinan ada persetubuhan secara anal yang terjadi. Untuk pemeriksaan anogenital,
spesimen yang bisa diambil untuk pemeriksaan forensik antara lain adalah swab, ya. Jadi kita lakukan swab menggunakan lidi kapas di daerah vulva maupun di dalam vagina. Kalau di dalam vagina kita ambil di fornix posterior, ya, dan bagian endocervix. Kemudian di daerah bukal, ya, jadi kalau terjadi persetubuhan secara oral, kita ambil juga dengan menggunakan lidi kapas. Bisa juga dilakukan di daerah perianal tadi, ya, dan juga bagian payudara kalau memang ada anamnesis ke arah sana, dan juga kita lihat dari pemeriksaan fisik adanya cairan ataupun kerak, ya, di daerah tersebut. Sampel di bawah kuku ini biasanya kalau dari anamnesis kita ketahui bahwa korban ini melakukan pencakaran terhadap pelaku, maka ini kemungkinan bisa menjadi sampel yang baik untuk pemeriksaan DNA pelaku. Rambut pubis kita juga bisa ambil dengan dipotong, ya. Ini kemungkinan juga kita bisa mendapatkan rambut pubis pelaku yang bisa kita lacak DNA-nya. Baju atau debris yang menempel pada baju, jadi kita ambil misalnya baru saja terjadi dan pasien atau korban belum mengganti bajunya, maka kita langsung mengambil baju ini sebagai barang bukti. Sampel urin dan darah, ya, jadi ini juga penting untuk toksikologi, apakah korban ini dalam pengaruh obat-obatan yang diberikan oleh pelaku atau memang dia yang memang sendiri, ya, penyalahgunaan nafsa sendiri. Dan juga sampel urin ini untuk melakukan pemeriksaan tes kehamilan, ya. Nah, pengambilan swab vagina itu bisa dilakukan dengan blind. Ini blind vaginal swab ini jadi tanpa menggunakan spekulum. Kita langsung lakukan dibuka labianya, kemudian langsung kita masukkan lidi kapasnya sampai ke arah fornix posterior, kemudian dikeluarkan lagi. Tetapi kalau diperlukan kita lakukan dengan spekulum, ya, tentu saja spekulum ini dipilih yang sesuai ukurannya dengan korban. Nah, kemudian pemeriksaan ginekologi selain spekulum itu tadi, ya, kita ambil rambut pubisnya untuk dicek DNA apakah ada DNA pelaku. Kemudian kita periksa juga adanya luka di sekitar paha, vulva, dan perineum. Ini tadi genitalia eksterna. Jadi urutannya adalah genitalia eksterna dulu, kemudian kita ambil rambut pubisnya, kemudian kita lakukan in speculo, kita ambil sampel dari fornix posterior dan endocervix, ya. Nah, kemudian sebelum kita lakukan in speculo, tadi kita lihat juga yang penting lagi adalah pemeriksaan selaput darah, apakah ada robekan, ya. Robekan ini ada yang baru, kalau baru biasanya disertai dengan darah, ya. Kalau yang lama biasanya sudah menyembuh, dan warnanya tidak merah lagi seperti yang robekan baru. Perhatikan juga apakah robekan pada selaput darah ini itu sampai ke dasar dari himen atau tidak, ya. Nah, kemudian lakukan swab vagina pada fornix posterior bila kejadiannya masih dalam kurun waktu 3 hari. Nah, ini bisa kita lakukan untuk mendeteksi spermatozoa atau cairan semen dari pelaku. Nah, kalau sudah lebih dari 3 hari, maka cairan dari pelaku ini sudah tidak bisa terlalu banyak membantu, ya, karena mungkin sudah hilang, kemudian spermatozoanya sudah tidak hidup lagi, ya, tidak bisa kita periksa lagi. Pada anak-anak kita bisa lakukan pemeriksaan dengan posisi seperti ini, ya, dengan pendampingnya misalnya ibunya, atau dalam kondisi anaknya berbaring, atau dalam kondisi pasiennya seperti ini supaya pasien tidak merasa takut dengan pemeriksa. Nah, ini adalah pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada anak-anak yang prepubertal. Kita lihat bahwa berbeda, ya, labianya belum terbentuk secara sempurna, sehingga traksi yang kita lakukan itu bisa kita letakkan pada gluteus
Ya, kita traksikan sedikit untuk membuka. Kita lihat ini adalah contoh himen yang intak ya, yang normal pada anak-anak prepubertal. Bisa juga kita lakukan labial traction. Kita ambil sedikit pada labianya, kemudian kita periksa. Ya, boleh jadi ada traksi buttocks atau traksi pada gluteus, ada yang traksi pada labia. Ini adalah anatominya. Ini pada anak-anak ya, pada bayi ini. Kalau tidak dilakukan traksi, maka bagian dari introitus vagina itu akan terlihat tertutup. Kita lihat di sini himennya juga masih baik ya. Bentuknya semisirkular atau semilunar ya, seperti bulan sabit begitu. Kemudian kalau ini kita sudah pahami normalnya, maka nanti pada saat kita pemeriksaan dan ada abnormalitas, kita akan bisa mendeskripsikan. Ini adalah contoh-contoh dari himen yang normal. Ya, jadi kalau kita menemukan himen seperti ini tidak apa-apa, normal. Kita lihat bahwa tidak ada kemerahan, kemudian himennya intak ya, tidak ada robekan sampai ke dasar dari himennya. Yang sebelah kanan ini adalah contoh himen yang paling sering kita temukan, yaitu semilunar. Ada juga himen yang bentuknya septa seperti ini. Ini juga termasuk variasi normal, walaupun tidak banyak ya, tidak jarang kita dapatkan. Ada juga yang bentuknya lebih banyak septa-septanya, seperti yang himen cribiformis. Nah, kalau kita biasanya mendapatkan seorang anak kemudian belum menstruasi ya, padahal dia sudah usia yang harusnya menstruasi, kemudian ada keluhan perutnya nyeri, siklik setiap bulannya, maka ini kemungkinan kita lakukan pemeriksaan himen dan bisa kita dapatkan himen imperforata. Justru himennya tidak ada lubangnya, sehingga itu bisa segera dirujuk untuk dilakukan insisi silang. Ya. Nah, ini adalah contoh kasus. Kita lihat di sini pemeriksaan genitalia himen pada anak usia 6 tahun. Ya. Anak ini tidak mengaku adanya pelecehan seksual, tetapi terdapat discharge yang kemudian kita kultur, dan kulturnya ini positif gonorea. Gonorea ini kita tahu adalah infeksi menular seksual yang tidak mungkin didapat pada anak-anak tanpa adanya suatu tindakan pelecehan seksual. Dan kita lihat juga di gambar ini, ya, tadi kalau kita lihat gambar sebelumnya himen yang intak seperti ini. Tetapi pada anak ini ada himen yang tidak intak pada pukul 6 ya, di bagian bawah itu dan sampai dasar. Tetapi kita tidak menemukan adanya perdarahan, kemudian tidak adanya eritem ya, kemerahan. Ini kemungkinan terjadi pelecehan seksual yang sudah lama, tetapi mungkin tidak hanya sekali, sehingga bagian bawah himen ini menjadi hilang. Nah, kemudian adanya positif gonorea ini menguatkan lagi bahwa memang ini terjadi suatu pelecehan seksual, ya. Jadi anaknya tidak mengaku mungkin karena takut diancam dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat ya, mungkin kalau sekilas kita lihat ini tidak ada masalah ya, kelihatannya intak saja. Tetapi kalau kita lihat seksama, ini di pukul 6 itu ada memar dan sedikit robekan di sini. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sini, anak usia 10 tahun, dia mengatakan bahwa terjadi pelecehan seksual, ya. Dan terjadi kira-kira perdarahan 72 jam sebelumnya. Nah, ternyata dalam 72 jam robekan ini bisa menyembuh sampai hampir tidak kelihatan ya. Dalam beberapa jam atau beberapa hari, himen ini dapat menyembuh tanpa bukti adanya trauma. Jadi kita harus bisa mengkombinasikan antara anamnesis ya, keluhan, dengan pemeriksaan yang kita lakukan, dan harus sangat teliti karena ini hampir tidak kelihatan. Kalau kita lihat ya, di bagian bawah dekat dengan forset itu masih ada sedikit kemerahan. Dan tentu saja kita harus melakukan kultur atau pemeriksaan swab vagina untuk mengetahui apakah ada infeksi menular seksual atau tidak pada pasien ini. Selanjutnya, nah ini saya rasa sudah
karena kita tadi sudah lihat yang normal, ini kita sudah bisa melihat ya bahwa ini terjadi luka baru. Ada robekan di bagian himen pada pukul 6 itu sampai dasar, ada kemerahan dan ada perdarahan. Dan ini perdarahannya sampai ke fossa navicularis bagian forset itu ya. Ini anaknya usia 2 tahun dan setelah kejadian langsung diperiksa. Selain itu kita juga lihat ya, karena kita tidak hanya melihat bagian himennya saja, kita lihat di uretra. Di periuretra itu di bagian atas itu juga ada kemerahan. Ya, ini terjadi pelecehan seksual, penetrasi dan sampai merobek himen dan juga memar pada periuretra. Nah, ini adalah kasus yang sama, tapi kemudian beberapa hari kemudian sudah dilakukan pengobatan. Kita lihat betapa cepatnya jaringan pada himen, vagina dan juga periuretra pada anak-anak itu menyembuh, ya, hampir sembuh ya. Ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan gambar yang ini. Nah, ini beda sekali. Ada sedikit eritem tapi hampir sembuh sempurna, ya. Jadi memang kadang-kadang cukup menantang untuk mengetahui adanya pelecehan ini pada anak-anak, terutama jika tidak segera dilakukan pemeriksaan, karena akan cepat menyembuh. Nah, ini saya rasa sudah sangat jelas ya, kalau ini pada bayi, ya, anak 28 bulan, dengan keluhan darah pada celana. Jadi kalau anak-anak belum masa pubertas, kemudian perdarahan, bukan karena trauma, bukan karena kecelakaan lalu lintas gitu ya, itu kemungkinan ya ada, kita bisa pikirkan adanya pelecehan seksual. Kalau ini sudah jelas, ini ada perdarahan yang sangat masif dan robek pada himen di pukul 5 ya. Bagaimana kalau dokter umum mendapatkan seperti ini? Ya, pertama Anda lakukan stabilisasi dulu hemodinamiknya kalau memang diperlukan infus, kemudian dibersihkan luka-lukanya ya, dicatat semuanya, stabilisasi dulu, kemudian langsung dirujuk kalau memang perlu repair ya, perlu penjahitan, misalnya ada perdarahan yang berlangsung. Nah, tidak semua perdarahan tadi saya sudah sebutkan, tidak semua perdarahan pada anak-anak itu disebabkan pelecehan seksual, tapi bisa juga karena trauma ya, trauma artinya kecelakaan, mungkin mengendarai sepeda atau mengendarai kendaraan bermotor ya. Itu sering juga kita dapatkan kasus seperti itu. Jadi anamnesis lagi itu akan mendiagnosis, memberikan info ya, 80% diagnosis itu dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Ini adalah contoh bahwa trauma pada area genitalia yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas itu akan lebih besar ya, lebih besar area yang terluka, lebih banyak perdarahannya, dan kemudian mungkin tidak hanya pada area genitalia saja, mungkin ada trauma pada abdomen, pada ekstremitas dan yang lainnya ya. Jadi biasanya multiple injury gitu. Jadi kita harus lihat tidak semuanya adalah karena pelecehan seksual. Nah, ini khusus untuk pemeriksaan anal ya. Kita lihat kita harus pemeriksaan dari apakah adanya hematoma, apakah ada fisura ya. Apakah ada anus yang cowong, jadi misalnya persetubuhan anal ini sudah dilakukan tidak hanya sekali, maka tonus musculus sphincter aninya itu akan mengendor ya, sehingga anus itu akan menjadi cowong. Nah, selain adanya anus cowong atau ada eritem, hematom atau perdarahan, kita juga harus lihat apakah ini ada tadi ya fisura, kemudian kongesti vena pada dubur, mungkin ada DD yang lain ya, misalnya hemoroid dan sebagainya. Jadi ini tetap kita pemeriksaan dan dilaporkan apa yang kita dapatkan. Jadi ini ya tadi yang sudah saya sebutkan bahwa bisa terdapat pengendoran pada musculus
sphincter aninya, eksternal anal sphincternya. Ya. Nah, yang terakhir pada pemeriksaan ini, tentu saja pemeriksaan penunjang. Tadi di depan sudah kita sebutkan salah satunya adalah darah, kemudian urin ya untuk pemeriksaan screening nafzat dan juga untuk pemeriksaan kehamilan. Kemudian screening penyakit kelamin, swab vagina ini selalu dilakukan untuk korban-korban perkosaan karena mereka beresiko ya. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan spermatozoa yang menggunakan mikroskop cahaya biasa ya dengan preparatnya menggunakan NaCl. Ya. Untuk topik yang ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih.